Ya tapi betulah kalau jamaah kau makin banyaknya makin dicintai Allah gitu. Ada aturannya Bapak Ibu ya. Dalam beberapa kitab fikih itu kan sadat jadi imam tuh pertama yang paling bagus bacaannya tuh. Yang kedua yang paling banyak hafalannya. Yang ketiga yang paling dalam ilmunya. Yang keempat yang paling dulu Islamnya. Yang paling dulu hijrahnya. Itu kira-kira. Baru yang paling tua umurnya. Kalau umur kau sama umurnya, ada aturan terakhir. Yang paling banyak jamaahnya. Maksudnya istrinya siapa yang lebih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bab salat al-jamaah wal imamah, hadis-hadis yang menjelaskan perkara salat berjamaah dan jadi imam. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang aturan saf. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis riwayat Al-Bukhari, jadi hadis sahih dari Abi Bakarah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila saf faqala lahu an-nabiyyu zadakallahu hirsan wala ta'un. Begitu bunyi hadisnya. Jadi Abi Bakarah bercerita, satu kali saya datang salat berjamaah dan ketika saya sampai di masjid Nabi ruku, ya. Jadi Nabi ruku, maka dia ruku, maksudnya Abu Bakarah ini ruku sebelum dia mencapai saf. Nah, jadi dia terlambat datang. Lalu ketika dia sampai di pintu, orang sudah ruku, maka dia sebelum sampai ke saf, dia ikut ruku. Jadi dia sampai dia ke saf, dia sendiri saja, karena takut tidak ikut ruku. Karena kan kalau terlambat dia ikut ruku kan tidak jadi dapat satu rakaat tuh. Maka dia ruku saja sebelum bergabung dengan saf. Dia ruku sendiri di belakang. Lalu setelah salat Nabi berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah menambah kebaikanmu, tapi besok jangan pernah kau ulangi lagi. Kata Nabi begitu. Jadi kalau kita terlambat, tidak boleh kita di luar saf. Jangan ikut salat kecuali sudah bergabung bersama saf. Kalau ada orang sendirian di belakang saf, tidak ikut dia bergabung dengan saf yang ada, maka kata Nabi, ini karena mungkin orang ini tidak tahu ini. Semoga Allah tambah kebaikan engkau dan besok jangan pernah kau ulangi lagi. Yang sekarang tidak apa-apa, dimaafkan. Ini menunjukkan ketidakbolehan seseorang untuk sendiri di belakang saf. Tidak boleh. Harus bergabung dengan saf, harus berkawan. Hadis ini kemudian ditambah penjelasannya dari hadis Wabisah bin Ma'bad, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, Abu Dawud. Anna Rasulullah ra'a rajulan yusalli khalfas saf wahdah fa'amarahu ayyu'idas salah. Suatu ketika Nabi melihat seseorang salat sendiri di belakang saf. Mungkin ini Nabi sedang salat dengan sahabat, dia terlambat masbuk.
Setelah Nabi salam, mungkin Nabi lihat kan kebiasaan Nabi itu Bapak Ibu, kalau setelah salam kan dia balik badan ke belakang. Kebiasaan Nabi begitu Pak. Kalau Nabi sudah salat, Assalamualaikum, itu Nabi itu balik badan ke belakang. Nabi itu biasa memantau siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Biasanya siapa yang tidak datang itu ditanya Nabi, si anu kemana? Kalau sakit, Nabi langsung lihat setelah salat itu. Itu kebiasaan Nabi begitu Pak. Jadi imam itu tidak hanya memikirkan salatnya Pak, tapi memikirkan juga keadaan jamaah di luar salat. Makanya setiap selesai salat Nabi balik badan ke belakang. Nabi tengok sahabat satu-satu, siapa yang tidak datang nanti ditanya tuh. Si anu kemana? Kau tak nampak dia? Oh dia sakit ya Rasulullah. Langsung habis salat tu Nabi ke rumah dia. Kebiasaan Nabi begitu Pak. Jadi ketika Nabi balik badan ke belakang, nampak orang sendiri. Mungkin dia menyempurnakan salatnya sendiri tadi. Dia tidak bergabung dengan saf. Maka Nabi perintahkan dia untuk mengulangi salatnya dari semula. Kenapa? Karena dia tidak bergabung dengan saf. Kata Nabi, ulangi salatmu dari awal. Berarti salatmu batal, tidak sah. Kemudian ditambah lagi hadisnya dari Talq bin Ali, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat seseorang yang berdiri sendiri di belakang saf. Jadi saf penuh, dia terlambat, tidak ada lagi kawan, lalu dia salat saja sendiri di belakang, maka dia tidak sah salatnya. Bukan jamaahnya tidak sah Pak, salatnya tidak sah. Sebab bahasa Nabi la salata, kalau la salata tu artinya tidak sah salatnya itu. Sama dengan hadis lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, begitu ya. Jadi la salata tu tidak sah salatnya, bukan berjamaahnya yang tidak sah. Salatnya tidak sah kalau dia sendiri berdiri di belakang saf. Saf masih penuh, saf masih ada atau sudah penuh, tidak boleh. Kalau saf sudah penuh, bagaimana caranya? Hadis ya, riwayat At-Tabrani, ala dakhalta ma'ahum au ijtararta rajulan. Jadi kalau kita terlambat datang, saf penuh, dua kemungkinannya. Ya, kalau saf penuh. Satu, engkau bergabung dengan saf. Jadi pokoknya Pak menyalik saya ke dalam saf tu. Ya. Kan bisa sebenarnya Pak. Orang tu kan kadang-kadang mampir-tampik kadang-kadang tu. Ditakan nyusuk kida, menyalik ke dalam. Atau pilihan kedua, engkau tarik seseorang ke belakang. Itu kata Nabi begitu. Itu kenapa Bapak Ibu, yang di sebelah kanan sekali, dia harus tahu kalau pada waktu tertentu ada orang yang akan menarik dia ke belakang. Karena yang ditarik ke belakang tu tidak yang di tengah Pak Ibu, yang di ujung kanan. Kalau yang di tengah nanti ditarik, nanti susah orang merapikan saf lagi. Karena saf tu tidak boleh renggang. Tapi kalau yang paling kanan pojok diambil, kosong di pojok tu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kosong antara orang. Tapi kalau yang paling pojok kosong, dia dengan tembok. Maka kalau nanti Bapak Ibu terlambat, safnya penuh, kalau tidak mau bergabung dengan saf, ambil saja yang pojok kanan. Pacik kuduknya. Nah, orang yang dipacik kuduk itu harus paham bahwa kalau ada yang megang pundak dia, ya berarti ada orang yang minta kawan. Maka kalau ada yang minta kawan tu mundur ke belakang. Kadang-kadang ada orang tak paham apa Ibu, lah dipacik kudu ada orang, ya Pak, nyontok saya. Lah dipacik kudu ada orang, nyontok saya. Kalau begitu caranya apa Ibu, bisian kata lingonya. Kawan dan boleh Pak. Yang tak bolehnya jawab, yo tu mota nama tu.
Kalau lah dipacian kudunya Pak, ndaknya mengertinya lah. Maka di bisian kata lingonya deh, ya. Kawan yang kelakang. Makanya berjamaah ni pengetahuannya harus sama, Bapak Ibu. Kalau ndak sama jadi masalah nanti itu. Ya. Bahkan pernah Bapak Ibu, kalau pernah saya tuh Bapak Ibu, saya batal wuduknya pergi berwuduk, lah pulang ambil wuduk dan saf ko ranggang Bapak Ibu, lalu merapikan saf. Harus kan dirapatkan ke arah imam. Itu karena pengetahuannya tidak sama. Itu pentingnya kita memahami hadis tentang jamaah ini. Kadang-kadang ada ibu-ibu nih, saf alun panu oleh laya doya tampik nih kadisi lah di mungko tu, tapi dia memilih sendiri di belakang, tak mau dia bergabung dengan saf. Bahkan tak mau bergabung dengan saf tu, ini tak belok je orang sabalah tu. Beko assalamualaikum tak calik awak kalinya, calik lo kawak kan. Awak tu ni pantangan mana? Ibu yang begitu tak sah salatnya nanti itu, tak sah. Ya, jadi tidak sah salat sendiri di belakang saf, kecuali kita bergabung dengan saf atau menarik salah seorang. Yang ditarik itu yang di ujung ya, yang saf paling ujung. Nah begitu ketentuannya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat Bukhari. Iza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum as-sakinah wal waqar wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Hadis Bukhari Muslim. Apabila engkau mendengar iqamat, maka berjalanlah menuju salat dalam keadaan tenang dan santai, dan jangan tergesa-gesa. Berapapun yang kau dapatkan bersama imam, maka salatlah. Kekurangannya yang luput engkau sempurnakan sendiri. Jadi ini Bapak Ibu, kalau pergi salat berjamaah, awak ke turun rumah atau masih di rumah baru orang lakaman, ibu ingin mengejar takbiratul ihram atau rakaat pertama, tidak boleh Bapak Ibu berlari-lari, tidak boleh jalannya jalan kencang. Bapak Ibu kalau pergi ke masjid, orang lah ikamat jalan tenang saja, santai jalan. Beko terlambat Ustaz, ruku orang tak apa-apa. Kata Nabi, yang dapat saja, yang luput sudah tambah. Sebab kalau Bapak Ibu kaja-kaja beko tiba di masjid sasangok, bagaru angok tu mah, ya kan? Sepanjang sumayang tu melu-elu angok tu mah. Apalagi Bapak Ibu yang babadan kan, awak nama badan kau kan gak sasak angok jalan capek tu. Nah, dek, tolong suaranya. Nah, jadi tujuannya supaya kita khusyuk. Bapak Ibu kalau sasak angok salat pasti tidak khusyuk. Orang di Sabala mendengar ngok awak tu nyu sasak lu apa lu tu mah ndak khusuk lu tu. Ya tu. Bapak Ibu kalau salat orang di Sabala tu inyo pertama ne mendengar awas angok sasak tu nyu lailang lu konsentrasinya tu aku salat tu. Nang kedua mungkin dek bau nangok apa bagai itu. Kalau kancang pompa angok tu kadang-kadangnya bau ndo Pak, apalagi subuh na. Itu kenapa kita ndak boleh tergesa-gesa, karena khusyuk itu lebih tinggi ya daripada berjamaah begitu. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan hingga begini Bapak Ibu, kalau ada orang sendiri salatnya di rumah khusyuk, kalau ada orang berjamaah di masjid tidak khusyuk. Andai ada begitu nih, yang di rumah dia khusyuk, yang di masjid dia tidak khusyuk, kata sebagian ahli fikih dia lebih baik di rumah. Karena khusyuk itu surganya Firdaus paling tinggi. Tapi tidak mungkin rasanya salat di rumah aku lebih khusyuk baru di masjid. Tidak mungkin lah. Kalau jujur saya Bapak Ibu menjawab, Bapak Ibu kalau salat sendiri di rumah, salat berjamaah di masjid, mana yang capek sudah? Di rumah capek sudah, itu tidak mungkin khusyuk loh tu. Karena salat yang khusyuk itu sabar. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin.
Jadi khusyuk itu kalau salatnya sabar. Di rumah tidak mungkin sabar. Kalau di rumah bacaan ayat panjang, qul huwallah, inna atena, iza jaa, tabat yada, putar-putar situ sampai ke rumah. Apalagi cucu mebo, anak mebo, maka di masjid yang paling baik salatnya karena kekhusyukan lebih. Tapi kalau memang ada orang begitu, di rumahnya lebih khusyuk daripada di masjid, di rumah lebih baik. Nah, itu kenapa kita dilarang berkejar-kejar ke masjid. Kalau kita terlambat, orang sudah ikamat, jangan jalan kencang, kata Nabi. Jalannya as-sakinah, jalan tenang saja, tenang, lambat. Memang kadang-kadang ada ibu-ibu itu nyuk angke apanya, sarwangnya nyuk pupu sekacang-kancang lari dah, untuk mengajar supaya nak terlambat beko rakaat pertama. Tak boleh begitu, tenang saja, lambat-lambat saja. Karena supaya apa? Supaya kita tidak mengganggu keadaan orang yang di sebelah kita nanti salatnya. Apalagi ibu-ibu, mohon maaf, ada angok kawanku yang laba garuh nak kancang bunyi angok itu. Itu kenapa Bapak Ibu? Jangankan bunyi angok Bapak Ibu. Jangankan bunyi itu. Bapak Ibu membaca bacaan salat yang berbunyi saja dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun dilarang. Tak boleh. Ada sahabat, ini salat zuhur ceritanya, hadis At-Tirmizi. Jadi salat zuhur, ada orang di belakang kedengaran oleh Nabi, dia salat di belakang Nabi, bacanya ayat sabihisma rabbikal a'la khalaqal fasawa. Kan ada orang-orang begitu salat ya. Setelah assalamualaikum, Nabi tanya, man qara'a bi khalfi bi sabihisma rabbikal a'la. Siapa yang baca tadi itu? Di belakang saya sabihisma rabbikal a'la, saya dengar dari depan. Kata sahabat, saya ya Rasulullah. Saya melakukan itu karena ingin dapat kebaikan dari Allah. Apa kata Nabi? Ala jani, engkau telah bermaksiat. Engkau telah bermaksiat. Kenapa? Karena bacaanmu tadi mengganggu ibadah orang lain. Jadi mengganggu ibadah orang lain itu maksiat, walaupun kita sedang beribadah. Ya, itu kenapa Bapak Ibu kalau bacaan salat sendiri itu yang mendengar telinga kita saja, tidak perlu berbunyi, apalagi melasui-lasui itu tidak perlu. Karena tidak boleh itu mengganggu orang lain, apalagi mohon maaf itu keadaan kita. Itu kenapa Nabi Allah perintahkan ketika kau datang ke masjid, khuzu zinatakum, pakai pakaian yang indah, bukan yang mahal. Engkau kalau datang ke masjid pakai pakaian yang indah. Kenapa yang indah? Supaya keadaan kita menambah khusyuk orang lain. Indah. Itu makanya ibu-ibu kalau pergi ke masjid itu daster laluk tu ganti. Apa? Jangan pakai kaus laluk tu ke masjid. Ganti. Kenapa? Ya wak namanya laluk babaun badan tadi itu mah. Pakai ringik. Ya. Dia awak mungkin nak tabarun apa ibu, dia lah biasa pun badan awak. Orang sawalah awak beko. Apalagi ketika sujud tu kan mahau ke bawah tu mah. Allah mampu ke bawah tu mah. Kecil ibu sabalah dia nak kadaki sembahyang sudah jangan ibu. Nah ganti daster tu. Ya, memang keadaan kita ni mengganggu orang sebelah kita, dan keadaan kita yang indah menambah khusyuk orang di samping kiri kanan kita. Itu kenapa kalau pergi salat itu disuruh pakai pakaian yang indah. Makanya ibu-ibu tidak boleh memakai mukenah yang berwarna-warninya, yang mencolok, warnanya mencolok, sehingga orang di belakang salatnya tergaduh, nyepikin mungkin ibu tu di mana balik dibuka pasti itu tanya pikirnya tu mah ada lain lo mah punya warnanya sih ampun lah mau cari-cari mau deko patang dak sobok dak boleh kan nyepikin sampai sudah sembahyang mereka tu. Makanya apa-apa kalau pergi ke masjid jangan membawa baju yang bermerek-merek. Ya tak? Ada baju dengan merek-merek tu Pak. Merek-merek di belakang itu macam-macam merek kan. Kadang merek itu biar awak sakit hati baca kadang-kadang. Yang baca gila, jangan awak tak baca dah awak.
Jadi itu kenapa tadi kita kalau datang ke masjid tidak boleh berjalan kencang. Apakah ikamat ataupun tidak ikamat, kalau datang ke masjid jangan kencang-kencang jalan. Sebab kalau jalannya kencang nanti nafas kita terengah-engah. Itu mengganggu orang di sekitar kita. Bukan kita saja yang tak khusyuk, orang di sekitar kita juga tidak akan khusyuk. Nah, itu aturannya begitu. Ya. Nah, lalu kita lanjutkan hadisnya satu lagi. Setelah ini kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana aksara fahuwa ahabbu ilallah azza wa jalla. Ini hadis Abu Dawud dan An-Nasai. Salat seseorang bersama seorang, berarti dua orang nih. Ya, salat seseorang bersama seseorang maksudnya dia berjamaah. Tapi jamaahnya dua saja, imam satu, makmum satu. Lebih baik daripada salatnya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu sendiri, ada orang berjamaah walaupun dua orang, nah yang berjamaah lebih baik. Salatnya seseorang bersama dua orang laki-laki lebih baik daripada salatnya bersama satu orang laki-laki. Jadi ada jamaahnya satu orang, ada jamaahnya dua orang. Yang jamaah dua orang itu lebih baik kata Nabi. Dan yang makin banyak makin baik dan makin dicintai oleh Allah. Jadi begini aturannya Bapak Ibu, berjamaah ini makin banyak jumlah jamaah makin baik nilai salatnya. Makanya begini Pak, kalau ada dua masjid musala, di musala ini jamaahnya 10, di masjid jamaahnya 50. Di musala salatnya di awal waktu tapi jamaahnya 10. Di masjid terlambat setengah jam salat tapi jamaah 50. Maka lebih baik kita salatnya di masjid yang jamaahnya 50 walaupun lambat salatnya. Karena makin banyak jumlah jamaah itu makin baik salatnya. Itu kenapa Nabi itu sering menunda salat Isya. Dulu kan tidak ada mik Pak. Kenapa Nabi tunda salat Isya? Menunggu ramai sahabat. Sering Nabi menunda salat Isya itu Bapak Ibu. Kalau hanya beberapa orang yang datang Nabi belum mau salat, ditunggu ramai-ramai dulu baru Nabi salat Isya. Ya. Jadi memang menunggu jamaah ni, kalau memang jamaah kau pasti datang, lebih baik salat tu ditunda daripada Bapak Ibu salatnya di awal waktu jumlah jamaahnya sedikit. Andai begitu Pak, kalau kita salat setelah azan itu salat langsung jamaah kita dapat 5 orang atau 10 orang. Tapi kalau kita tunda agak 10 menit atau seperempat jam lagi ramai, tundalah. Makin banyak jumlah jamaah makin dicintai Allah salat kita. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kenapa makin baik, makin ramai jumlah jamaah itu makin bersih salat kita. Azka namanya, makin bersih salat kita. Begini, Bapak Ibu punya air, kita punya air satu gelas semua kita. Semua air kita ni Pak masuk ciri cacat. Nah, air saya itu masuk kotoran cecak. Air Bapak Ibu juga masuk kotoran cecak. Jangan diminum Bapak Ibu ya. Najis. Ini najis nih Pak. Yang punya saya najis, yang punya Bapak Ibu najis. Air ini boleh diminum. Bagaimana caranya bisa meminum air ini Pak? Yang masing-masing kita sudah bernajis tadi. Lah, ambo masuk ciri cacat, punya ibu, punya Pak masuk ciri cacat. Tak bisa diminum itu? Masih bisa diminum. Sucikan dia. Bagaimana mensucikan air? Cari bak. Cari bak ukuran 60 kali 60 kali 60. Lalu masukkan air kita semua ke bak itu. Penuh bak itu. Ambil kembali air itu, minum. Dia sudah suci. Kenapa suci Pak? Dia sudah berjamaah tadi. Begitu cara mensucikan air bernajis.
Air kalau bernajis, cara mensucikannya apa? Satukan di satu tempat. Kumpulkan sampai dia 2 kula penuh tadi, bak tadi, maka ambil kembali air yang itu, minum, suci. Kenapa? Dia sudah berkumpul tadi. Itu analogi berjamaah nih Pak. Maka makin banyak jumlah airnya, makin bersih. Itu kenapa air laut itu tidak bisa dinajisi oleh apapun. Air laut itu Pak, nampak bangkai satu kontainer bangkai Pak, apa si bak saya bangkai itu uduk dengan air laut yang diantara bangkai-bangkai itu. Kenapa? Air laut terlalu banyak jumlahnya, tidak bisa lagi dinajisi oleh apapun. Maka salat yang ramai itu Pak Ibu, Masya Allah paling bersih salatnya itu Pak, seperti air tadi. Itu analoginya, dan itu pentingnya jamaah kok banyak. Tuh. Karena kata Nabi, famakana aksar fahuwa ahabu ilallah. Makin banyak, makin bersih salatnya, makin dicintai oleh Allah salatnya. Nah, itu maka ibu bapak kalaupun berjamaah di rumah, kan bisa ibu berjamaah di rumah juga suami itu, tapi berduanya kan, kamu sajilah. Kenapa? Lebih ramai di sini. Semakin ramai jumlah jamaah itu, makin baik, makin dicintai Allah. Hadis ini yang dipakai oleh sebagian orang untuk menjadi dalil poligami. Makin banyak jamaahnya, makin baik, makin dicintai Allah. Jadi kalau cuma satu makmumnya, itu baik tapi belum dicintai Allah. Tapi kalau sampai makmumnya, itu dicintai Allah. Iya Pak. Ya, tapi kalau Pak Cik makmumnya berarti ya udah baik, tapi baru baik saja. Nah, kapan dicintai Allah? Kalau makmumnya sampai 4. Berarti jamaahnya makin banyak, itu makin dicintai oleh Allah. Ambo mengecek modeko ibu, de orang rumah ambo dak disiko. Ya, kok disiko orang rumah ambo dak tanduk dak boleh. Ini analoginya ke situ tuh ibu. Jadi kan makin banyak jamaah makin dicintai oleh Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau carikanlah tambahan jamaah, ya kan? Pak tambahlah jamaah Pak, ya gitu. Kalau kami minta jamaah kan jarang-jarang imam minta tambah jamaah Pak ibu. Kalau bisa jamaah itu yang mengatakan ke imam, Pak Imam ya, tunggu jamaah cik lai baanya ya, itu kan hancur tuh. Kalau itu kecik ibu tu kami tak kaberang lo tu ya. Kan kalau ibu dah minta tambah jamaah tu tak apa. Tapi kalau kami minta tambah tu aku caki Kami ko sebenarnya pangana lai samo ya. Cuman dia takui saja. Rasa takui ko. Iya. Ya tapi betullah kalau jamaah kau makin banyaknya makin dicintai Allah gitu. Makanya ada aturannya Bapak Ibu ya. Dalam beberapa kitab fikih itu kan sadat jadi imam tuh pertama yang paling bagus bacaannya tuh. Yang kedua yang paling banyak hafalannya. Yang ketiga yang paling dalam ilmunya. Yang keempat yang paling dulu Islamnya. Yang paling dulu hijrahnya. Itu kira-kira. Baru yang paling tua umurnya. Kalau umur kau sama umurnya, ada aturan terakhir. Yang paling banyak jamaahnya. Maksudnya istrinya siapa yang lebih banyak. Iya. Karena kalau istrinya lebih banyak berarti dia teruji jadi pemimpin. Iyalah kalau istri satu kan tak teruji. Nyama kok teruji kok dah lebih dari satu. Jadi kalau ada 4 istrinya akur berarti terujinya tu. Layak jadi imam tu. Kalau ciek, ya nyobalah nak akur cieknya. Berarti dia kepemimpinannya belum teruji. Kan imam pemimpin. Maka ujian pemimpin itu salah satunya dia sudah teruji pemimpin. Dia ada teruji itu, ampeknya pimpin aman. Itu makanya ada syarat begitu tu Pak.
Ah. Gitu. Ayolah. Iya, tak apa-apa kan misalnya banyak janda-janda yang punya anak banyak itu. Itu ibu doronglah Pak menyelamatkan anak-anaknya tuh jando-jando tuh. Ya tuh. Oh, kadang pahala ibu kan kata Nabi ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menyantuni yang membiayai hidup anak yatim tuh begini di surga dekatnya. Iya carilah Pak yang lamapan lama ndak perlu ialah banyak pitinya. Itu ibu suruhlah Pak carilah jamaah cak lah ya. Itu. Nah begitu Bapak Ibu ya. Nah jadi cari jamaah yang banyak. Ya Bapak Ibu kalau ada 2-3 tempat ibadah yang berdekatan, calik-calik mana yang banyak jamaahnya di situ. Datang ke situ. Walaupun di situ agak terlambat salat tidak apa-apa. Karena begitu kata Nabi, di mana jamaahnya yang paling banyak, disitulah salatnya yang paling dicintai oleh Allah. Karena begini, kita kalau salat berjamaah itu Bapak Ibu, itu nilai salat Bapak Ibu kita ini dihitung dengan imam. Karena itu imam yang paling hebat tadi. Ya bacaannya, hafalannya, ilmunya, akhlaknya gitu ya. Kalau imam kita salatnya tidak baik, tidak standar salatnya, mungkin dia tidak khusyuk, mungkin banyak kekurangan salatnya, maka dicari di saf pertama itu. Siapa di saf pertama yang salatnya paling baik? Kalau tidak ada juga yang paling baik, mungkin di bawah standar juga, dicari di saf kedua oleh para malaikat. Siapa salat itu yang paling hebat di saf kedua? Tidak juga pindah ke saf ketiga. Pasti ada yang paling hebat dari semua orang tu. Makanya makin banyak, makin jamaah, makin banyak pilihan malaikat. Tapi kalau berdua bertiga kan tidak banyak pilihan malaikat lah. Itu kenapa kita dicari jamaah yang paling banyak. Begitu. Alhamdulillah. Nah begitu Bapak Ibu.